Puji Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan. Malam ini kita kembali ada dalam renungan malam Syosyanim. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh ada bersama dalam renungan malam Syosyanim. Dan biarlah lewat renungan ini kami mengerti apa maksudnya kami sebagai keluarga Allah. Itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami mendapatkan hikmat daripadamu dan melakukannya seperti yang kau inginkan. Di dalam nama Yesus, pengurapanmu ada atas kami semua. Haleluya. Amin. Ya, inilah kesempatan yang indah. Renungan malam ini saya beri judul Keluarga Allah. Karena memang kita adalah keluarga Allah yang dipersatukan oleh Yesus melalui salibnya. Ya. Karena itu bacaan kita pada malam ini diambil dari 2 Efesus pasal yang kedua. Saya tadinya mau membaca mulai ayat 16 saja, tetapi ada baiknya kita baca mulai ayat yang ke-11 ya. Mulai ayat yang ke-11 kita baca tentang keluarga Allah ini. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan kembali menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itulah indahnya kita sebagai keluarga Allah. Kita yang tadinya jauh didekatkan oleh salib Yesus. Ya. Kata biarlah kita mengerti sebagai keluarga Allah apa yang harus kita tahu. Ya. Kalau kita perhatikan, keluarga adalah himpunan orang-orang yang tinggal bersama. Ya, keluarga adalah himpunan orang yang tinggal bersama karena memiliki hubungan atau kekerabatan seperti perkawinan, kelahiran atau mengadopsi anak, ya. Nah, dan Allah yang berasal dari kata al dan ilah, masing-masing berarti sang dan Tuhan, yang diterjemahkan menjadi Tuhan.
Nah, jadi keluarga Allah adalah orang-orang atau kumpulan yang disatukan oleh karena Tuhan. Dan disinilah dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu, karena Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya. Nah, kita di dalam Yesus kita disatukan sebagai keluarga Allah, menjadi keluarga Allah. Nah, karena itu sebagai keluarga Allah, di sini dalam ayat yang ke-16 diingatkan, itu untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Sebab itu kita mengerti, Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia sampai rela mau mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita. Sehingga dikatakan ia datang, ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi di sini kita mensyukuri sebagai keluarga Allah, maka kita mendapatkan berita damai sejahtera ini. Damai sejahtera dalam Yesus. Inilah kebanggaan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga Allah. Kita semua disatukan dalam Kristus bersama-sama karena kematiannya di kayu salib. Sebab itu Tuhan tolong kita semua untuk hari-hari ini kita mengerti tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah adalah untuk memberitakan juga berita ini, berita damai sejahtera. Karena kita bersyukur Kristus Yesus sudah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Sehingga kita di dalam Kristus kita percaya dan menjadi bangunan keluarga Allah, yaitu bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Allah. Seperti dalam ayat yang ke-22 tuliskan demikian. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Inilah kebanggaan kita. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Jadi sebagai keluarga Allah, maka Allah diam di dalam kita. Bersama Allah kita mengerti, firman Allah katakan, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab itu, kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, 1 Korintus 3 ayat 16 diingatkan kepada kita. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Perhatikan ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita mengerti di sini, kita adalah bait Allah yang kudus. Keluarga Allah adalah keluarga Allah yang kudus. Sebab itu kita harus memperhatikan hal ini. Dan diingatkan jangan kita saling membinasakan. Artinya kita saling mendengki atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan satu dengan yang lain. Sebab itu sebagai keluarga Allah yang harus kita ingat bahwa kita harus memberitakan berita damai sejahtera. Dan memang untuk hari-hari ini tidak mudah. Karena seringkali kita mengerti juga si jahat begitu ingin juga keluarga Allah ini diporak-porandakan. Nah, tapi kita sudah diingatkan, jangan kita membinasakan bait Allah. Artinya kita harus jaga, seperti Ibrani 13 ayat 1 katakan, pelihara kasih persaudaraan itu. Jangan kita sampai terbawa atau terpancing oleh omongan orang atau hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa saling dikatakan membinasakan, menyerang satu dengan yang lain. Inilah yang harus kita perhatikan buat kita sebagai keluarga Allah di hari-hari ini. Yang harus kita tahu bahwa kita, saudara dan saya, bersama-sama diajak untuk menjadi alat yang memberitakan damai sejahtera Allah itu. Memang tidak mudah untuk melakukannya di hari-hari ini, karena memang inilah akhir zaman.
Tapi kita bersyukur Allah yang mempunyai kita, Allah yang memilih kita, dia berikan rohnya yang kudus itu untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus. Dan tugas kita adalah memberitakan damai sejahtera. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong kita di hari-hari ini. Jangan biarkan diri kita terpancing dengan berbagai keadaan yang membuat emosi kita meledak-ledak dan saling mencaci maki, saling menuduh, saling mengata-ngatain dan sebagainya. Ini satu hal yang dikatakan kita membinasakan. Dan ingat, kalau yang membinasakan dikatakan Allah yang akan membinasakan. Jadi jangan sampai kita dibinasakan Allah, karena kita hidup tidak seperti keluarga Allah yang mau memberitakan damai sejahtera. Inilah zaman kita. Sebab itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong supaya keluarga Allah tetap terjaga dalam kasih sayangnya Allah, dalam kasih karunia Allah, sehingga kita menjadi alat-alatnya Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah yang berprinsip untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Itulah yang saya ingatkan, kita sebagai keluarga Allah, kita adalah wajib untuk memberitakan damai sejahtera, bukan keributan, bukan hal-hal yang mendatangkan kebencian satu dengan yang lain. Sebab itu mari kita rindukan hal ini supaya kita sebagai keluarga Allah, juga sebagai keluarga Allah Sosyanim, kita saling merangkul, kita saling mendukung dalam doa, supaya pada waktunya kita tahu kita dikatakan keluarga Allah yang hidup. Roh Kudus memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Kami mensyukuri ya Bapa, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga Allah yang sudah Kau kuduskan untuk dapat memberitakan damai sejahtera-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin menggelora, Tuhan tolong kami sebagai keluarga Allah untuk dapat hidup saling mengasihi, saling mendoakan, saling dapat bekerja sama, sehingga di dalamnya adalah damai sejahtera-Mu yang indah itu menjadi milik kami semua. Sehingga berkat-berkat Tuhan kami boleh nikmati dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami, terlebih dalam kami berjemaat sebagai keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Tuhan memberkati. Gerejaku adalah rumahku.